Hai Sob, ketemu lagi dengan saya di channel APK On Cam. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview handphone keluaran terbaru dari Nokia, yaitu Nokia 216. Nokia ini saya beli dengan harga 460, di mana dengan harga segitu Nokia sudah membawa fasilitas dual kamera, eh, depan belakang, dan juga udah ada flashnya ya, depan belakang, kemudian dual SIM, layar 2,4 inci, baterainya ini daya tahannya secara di atas kertas tuh tahan katanya sampai 19 hari waktu standby. Kapasitasnya itu 1020 mAh. Kemudian Nokia ini sudah didukung oleh berbagai macam aplikasi. Ada Pramini, game app, Facebook, dan lain-lain. Kemudian SD card support sampai 32 GB, internalnya itu 16 MB. Kemudian Nokia ini sudah didukung oleh Opera Mobile Store, di mana Opera Mobile Store ini tempat untuk mendownload berbagai macam aplikasi. Jadi ini fitur phone yang kaya dengan aplikasi. Oke, sebelumnya saya udah buka ya. Jadi di dalamnya itu saya dapat charger dengan colokan micro USB, udah bukan tipe jarum lagi. Kemudian headset standar dengan jack audio 3,5 mm, ada buku panduan dan kartu garansi. Oke, langsung ke handphonenya. Ini saya beliin warna biru karena ini buat ibu saya. Di bagian depan jelas ada layar, ada keypad, jadi ini ya candy bar biasa ya. Kemudian di atasnya ada speaker buat telepon, ada kamera, kemudian ini flash, ini mikrofon, kiri dan kanan gak ada apa-apa, bawah juga gak ada, ini cuma buat ngebuka casing belakang, atas port charger sama port audio. Di bagian belakang kamera, flash, dan speaker, logo Nokia. Secara bentuk memang cantik. Secara sistem ini sudah diterapkan sistem operasi Nokia yang paling terbaru untuk fitur phone, yaitu S30. S30 ini mempunyai banyak perubahan. Jadi sebelumnya saya udah coba-coba, dari awal saja sudah beda ya. Nah, misalkan kita kan biasanya buka kunci Nokia itu eh, opsi kiri dan bintang ya, tapi ini enggak. Ini kita nyalain dulu, buka kuncinya itu pakai encall dan opsi kiri. Nah, udah beda kan ya. Kemudian dari segi tampilan secara fisik hampir sama ya tampilannya ya, cuma mungkin ini ikonnya lebih fresh, lebih kekinian. Tapi sayangnya ini untuk kustomisasi menu malah jadi nggak bisa ya. Kan kalau dulu menunya ini bisa dikustomisasi, diorganisir lagi sesuai kebutuhan kita. Kalau pengalaman saya sih, saya biasanya simpen yang sering saya pakai itu simpen di bagian paling atas. Tapi ini nggak bisa, kalau udah defaultnya kayak gini ya udah kayak gini. Semuanya eh, lebih banyak. Tapi ini sebenarnya sih kayak aplikasi-aplikasi yang dulu kita dapat di folder aplikasi, ini di luar semua. Kayak ada Opera, kemudian kalkulator, kalender yang kayak gitu-gitu ya. Terus dari tampilannya ini, nah untuk shortcut ini juga nggak bisa dikustomisasi sob, sayang banget. Kan kalau dulu ini bisa dikustomisasi kayak ke kiri buat apa, kanan buat apa, atas buat apa, bawah buat apa. Nah ini kita nggak bisa ubah-ubah, jadi defaultnya aja. Kalau ke bawah biasa kontak, ke kiri tulis pesan, ke kanan ada kalender, ke atas, nah ke atas kalau klik sekali tuh nggak ada gunanya, nggak ada fungsi apa-apa. Tapi kalau klik dua kali buat nyalain flash, kita coba. Nah klik dua kali buat nyalain flash, matiinnya klik satu kali aja. Kemudian ke
kiri. Nah, ini masih ada pilihan jalan pintas ya, lumayan. Dan ini juga masih bisa dikustomisasi, bisa kita pilih-pilih dan organisir apa aplikasi apa aja yang mau kita simpan di menu ini. Kemudian ke kanan itu buat selfie kamera ya, launching kamera. Ini kamera selfie-nya. Kemudian kalau mau pakai kamera belakang, kita cukup ubah ke alih kamera. Nah, ini buat kamera belakang. Oke, secara tampilan itu aja. Oh iya, ini masih support buat tema ya. Masih support juga buat flash. Jadi yang berformat SVF itu bisa dipakai buat wallpaper dan screensaver. Dan yang jelas ini sudah ada Opera ininya ya. Opera Mobile Store. Nah, ini nih. Mobile Store. Jadi kita bisa download banyak lagi aplikasi di sini. Kemudian yang beda, oh iya, nah ini jalan pintasnya ke sini tuh ada buat volume Bluetooth, ini buat ngaktifin Bluetooth nonaktif, sama buat kunci layar. Jadi kunci layarnya itu bukan pakai tombol ini sama bintang ya, tapi encall sama opsi kiri itu buat kunci dan buka layar. Kemudian yang saya temukan berbeda juga di bagian perpesanan. Nah, perpesanannya ini udah bukan lagi sistem kotak masuk, kotak terkirim, kotak keluar ya, tapi ini modenya mode chat. Nah, ini udah kekinian ya. Kalau ini dirasa kekecilan, nggak kebaca. Kalau buat orang tua kan kayak gitu ya, butuhnya yang gede hurufnya. Kita tinggal klik aja buat ngebuka. Nah, ini lebih gede kan. Lalu masih di bagian pesan. Nah, untuk pilihan pengirimannya itu kan kalau dulu ada kontak favorit ya. Biasanya itu tuh memudahkan banget kalau kita sering SMS-an dengan satu kontak ya favorit kita. Tapi di sini justru malah nggak ada. Jadi kita ya harus nyelam dulu deh ke kontak siapa aja yang mau kita kirim pesan. Kemudian ada lagi ini yang malah hilang juga. Di bagian perpesannya itu nggak ada buat nyisipin nomor. Tuh lihat, jadi ini nggak bisa nyisipin nomor dari kontak. Jadi nggak cocok buat orang yang emang memfungsikan handphonenya buat transaksi pulsa. Jadi ini nggak cocok ya. Apalagi ya yang beda? Oh iya, di bagian pengaturan. Bagian pengaturannya itu kan Nokia terkenal dengan kustomisasi yang luas ya, maksudnya yang bisa semau kita. Tapi ini justru untuk mengcustomnya malah sedikit dikurangi. Jadi kayak tadi shortcut nggak bisa diatur, kemudian menunya juga nggak bisa diorganisir lagi. Lalu itu aja sih yang saya rasain selama pemakaian. Jadi kelebihannya itu ya mungkin ini disupport oleh Opera Mobile Store yang bisa menyediakan berbagai macam aplikasi-aplikasi tambahannya. Tapi kelemahannya ya justru fitur-fitur standar dari fitur phone Nokia malah sedikit menghilang. Jadi ketika mama saya mulai menggunakan handphone ini harus membiasakan diri lagi, harus belajar lagi secara gitu ya, orang tua milih Nokia itu karena user friendly ya UI-nya. Tapi ini ya sedikit berubah. Jadi kesimpulannya ya semoga bisa jadi referensi buat sobat-sobat yang memang ingin memilih handphone fitur phone. Ya, sekian dulu review dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh di komen aja. Ingin tahu apa-apanya. Sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya. Bye-bye.